Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Yuliana. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, kelas PPKH 4A NRM 04031963. Jadi, ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah media penyuluhan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yudi Rustandi, SSC MSI, Bapak Andi Warnaen, SSC MIKOM, dan Bapak Dr. Ugi Romadi, SSC MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu pemilihan media penyuluhan pertanian. Setiap media memiliki kemampuan masing-masing, maka diharapkan kepada penyuluh agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses penyuluhan yang akan penyuluh lakukan di lapangan nanti. Penyampaian pesan penyuluhan merupakan penggabungan penguasaan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi dan seni, sehingga sasaran terpengaruh, termotivasi, dan mau mengadopsi. Karena itu, untuk setiap tujuan yang berbeda, diperlukan media penyuluhan yang berbeda, baik dari segi isi atau materi maupun kemasan dan perlakuannya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media agar sesuai dengan perubahan perilaku yang ingin dicapai dan sasaran yang tepat, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tujuan pemilihan media. Yang kedua, ada keadaan sasaran. Ketiga, keadaan tingkat adopsi. Dan yang keempat, yaitu kelompok sasaran. Selanjutnya, yaitu tentang ketersediaan media penyuluhan pertanian. Sebelum memasuki pada pokok bahasan memilih media penyuluhan, para penyuluh pertanian terlebih dahulu harus memahami benar bahwa media penyuluhan yang ada saat ini tidak banyak beredar di lapangan. Walaupun ada beberapa jenis belum tentu cocok dengan keinginan atau tujuan penyuluhan yang telah ditetapkan. Kondisi ini ada kaitannya dengan belum banyaknya instansi atau lembaga yang memproduksi media penyuluhan. Hal ini menyebabkan langkanya media penyuluhan jadi yang bisa dikoleksi oleh para penyuluh pertanian. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Penyuluh bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya ada satu, maka penyuluh tidak bisa memilih, tetapi menggunakan apa adanya. Ketepatan memilih media dalam penyuluhan sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman penyuluh tentang aneka ragam media, mulai dari media sederhana sampai dengan media yang canggih. Nah, dasar pertimbangan dalam memilih media penyuluhan yaitu ada 4 poin. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya seperti mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau proses. Misalnya, dalam pembuatan pupuk lokasi, yaitu menggunakan media benda nyata. Poin yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya, seorang penyuluh yang sudah terbiasa menggunakan peta singkat. Poin ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, misalnya dalam memberi penjelasan tentang bentuk fisik hama pengganggu tanaman. Dan poin yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Misalnya, untuk menarik minat dan gairah dalam berada di bisnis lebih baik lagi. Nah, di sini ada kriteria pemilihan media penyuluhan pertanian. Dalam pemilihan media penyuluhan, di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku yang ingin dicapai,
Setidaknya ada 4 kriteria lagi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya, apakah media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia? Kalau belum, itu berarti harus mencari di tempat lain. Yang kedua, apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri media tersebut ada dana? Yang ketiga, kelulusan, kepraktisan, ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya, bisa digunakan dimanapun, dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Dan poin terakhir, bagaimana dengan efektivitas biayanya dalam jangka yang panjang. Nah, untuk cara atau prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian menurut Sadiman 1186, apabila dilihat dari bentuknya, cara-cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Model yang pertama adalah model flowchart atau bagan arus yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Model yang kedua ada model matriks yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Dan model yang ketiga yaitu model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Nah, ini merupakan rangkuman dari media penyuluhan pertanian. Itu dia hasil presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.